Ya, selamat malam. Apa kabar Halo, semuanya? Alhamdulillah baik Bu. sehat-sehat, Alhamdulillah Bu. Ya, sehat. salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah hadir di dalam kelas perkuliahan daring minggu ke-6 hari ini. Jadi kuliah daring hari ini akan kita lakukan secara daring, kemudian absensi materi dan absensi bisa dilihat di Google Classroom seperti itu ya. Jadi saya mulai saja untuk perkuliahan daring hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada mahasiswa terkait dengan progres pelaksanaan tugas kelompok. Bagaimana? Apakah sudah bisa berjalan sampai di mana dan mungkin ada kendala bisa di-sharing terutama ketua kelompoknya ya. Ya, silakan. Saya izin tanya Bu, Silakan. Mas ini Restu. terkait tugas kelompok Bu. Kalau seandainya kita nggak bisa turun ke lapangan, itu kan karena ada mungkin beberapa kendala atau apa, itu gimana Bu ya kira-kira? Ya, oke, terima kasih. Jadi gini, memang kan kalau konstruksi nggak bisa kita kan cari dulu ya lokasi surveinya di mana gitu. Jadi kita kan mau survei terkait dengan tahapan pekerjaan proyek konstruksi sesuai dengan tema tugas kelompoknya masing-masing gitu ya. Jadi nggak sama semua, bisa-bisa proyek di lapangan udah di atap gitu ya, tidak di pondasi gitu. Nggak apa-apa gitu kalau memang benar sudah berusaha dan tidak mendapatkan lokasi proyek untuk disurvei gitu ya. Bisa cari alternatifnya di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali, bisa di searching aja terkait tahapan pekerjaan yang dicari gitu ya. Proyek-proyek konstruksi rumah lantai 2. Itu bisa dipakai, nanti bisa di print screen aja gambarnya untuk membuat diagram tahapan pelaksanaan konstruksinya. Kemudian juga bisa dipresentasikan video linknya, mohon maaf, di share gitu ya ke teman-teman juga. Teman-teman mungkin ingin tahu bagaimana tahapan pekerjaan konstruksinya dari bagian tema tugas kelompoknya seperti itu. Tapi memang akan lebih baik kemudian memiliki nilai yang plus gitu ya kalau memang mahasiswa ke lapangan langsung berinteraksi dengan uh, apa namanya para pekerja di sana, bertanya dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin ingin berfoto gitu ya, uh, mengumpulkan foto-foto tahapan pekerjaan konstruksi itu yang dicari gitu. Kemudian yaitu Mas Restu nanti kalau Ya, siap Bu. nggak dapat ya. Kemudian saya lanjutkan ke materi perkuliahan hari ini gitu ya. Jadi materi perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang struktur kolom gitu ya, pekerjaan struktur kolom. Materi ini bisa ada dua, materi PPT dan materi modul perkuliahan, nanti bisa di download di Google Classroom. Udah berusaha detail sama Bule Tuti, tapi kok nggak bisa, nggak diangkat. Ya, kemudian uh, ya pekerjaan struktur kolom. Jadi capaian pembelajarannya itu adalah yang diinginkan itu adalah mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan standarisasi pekerjaan struktur kolom serta menggambar struktur kolom gitu ya, menggambar gambar pelaksanaan pekerjaan daripada struktur kolom. Kemudian indikatornya di sini yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengertian struktur kolom, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan tahapan pekerjaan struktur kolom, kemudian mahasiswa mengetahui standarisasi material dan ketentuan-ketentuan dalam pekerjaan struktur kolom. Yang terakhir, mahasiswa
seharusnya gitu ya dapat menggambar gambar pelaksanaan pekerjaan struktur kolom sesuai dengan kebutuhan daripada pekerjaan konstruksi bangunan rumah lantai 2 nantinya yang diharapkan dalam tugas kelompoknya gitu ya. Ya baik, saya mulai. Jadi ini adalah gambar struktur kolom ya. Yang sebelah kiri itu adalah struktur Punten, kolom Ibu. existing ya. Gambarnya belum keluar, Ibu. Ya, belum di share screen, Bu Milo. Dulu, Bu. Ini nggak kelihatan ya? Iya, belum di share screen. Sebentar. Izin bantu, Bu. Ada tombol yang warna hijau di bawah untuk share screen. Oke, sebentar. Sebentar nih. Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Iya. Ya, gambar yang di sebelah, saya lanjutkan ya. Ya, gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar struktur kolom, kondisi existing gitu ya. Kemudian ini ada beberapa tipe atau jenis struktur kolom berdasarkan material yang digunakan. Ada yang dari beton, kemudian beton bertulang, kemudian baja. Ini ada yang kayu, kemudian ini sudah yang bata gitu ya. Ini sudah arsitektur ya. Kemudian ini dalamnya biasanya struktur beton bertulang juga. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah proses atau isi di dalamnya untuk struktur beton bertulang gitu ya, daripada struktur kolom gitu ya. Kalau kita mau menggambar gitu ya, atau mau menganalisa tahapan pekerjaannya, ini dimulai dari sini yang sebelah kiri. Kemudian pengertian struktur kolom ya, ini sesuai dengan SK SMI ya, tentang tata cara perhitungan struktur beton bertulang gitu ya. Di mana struktur kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya itu menyangga pembebanan yang diperoleh daripada struktur gitu ya. Jadi dia menopang paling tiga kali dari beban lateral yang terkecil. Jadi pembebanan struktur ini nanti dapatnya di mata kuliah selanjutnya. Kemudian jenis-jenis kolom struktur itu dibedakan menjadi beberapa gitu ya, berdasarkan tipe gitu ya, untuk struktur beton bertulang, dan juga berdasarkan bentuk atau fungsinya gitu ya. Ada dua beton, struktur kolom utama dan praktis. Ini yang biasanya banyak digunakan pada rumah tinggal ya. Kemudian ini jenis struktur kolom berdasarkan bentuknya. Ini ada jenis struktur kolom baja, ini bentuk profilnya. Kemudian ada yang namanya struktur kolom komposit gitu ya. Ini macam-macamnya, gambarnya bisa dilihat. Komposit itu adalah struktur yang terdiri dari material beton dan juga baja ya. Jadi material penyusun kolom struktur kolom beton bertulang itu ada beton dan tulangan gitu ya. Kemudian gambarnya akan terlihat seperti ini penampangnya. Jadi ada penampang ini ya, beton tulangan di dalam daripada struktur kolom itu. Kemudian tahapan pekerjaan struktur kolom ada penentuan as kolom, pembersihan kolom, pembuatan backing, pengecoran kolom, dan pembongkaran, dan kemudian perawatan. Itu kemudian ada gambarnya ada denah, kemudian potongan, kemudian penulangan, dan detail. Seperti itu. Kemudian untuk tugasnya, ini ada tugas, jelaskan perbedaan dua jenis struktur kolom utama dan kolom praktis. Berikan masing-masing contoh gambar pelaksanaan penggunaan daripada struktur kolom bangunan. Ya, sekian penjelasan daripada materi perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya Bu Nilu mau tanya, Bu Nilu.
Ya, silakan. Halo. Ya. Itu kan untuk struktur kolom, jika bangunannya 2 lantai, bagaimana Bu ya untuk struktur kolomnya? Iya, bisa dipilih struktur kolomnya. Biasanya menggunakan itu ada 2 tipe yang digunakan, kolom utama dan kolom praktis. Jadi kalau untuk rumah 2 lantai itu bisa biasanya menerus gitu ya. Jadi menerus daripada fondasi itu menggunakan struktur kolom dengan penulangan lateral, sengkang penulangan lateral. Biasanya kalau profilnya, penampangnya itu disesuaikan dengan arsitekturnya, bisa penampang lingkaran atau persegi. Seperti itu. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Bayu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Silakan mengisi absensi dan mengerjakan tugas. Kalau ada tugas minggu lalu, silakan dikumpulkan, diupload bersamaan dengan absensi. Jadi mahasiswa hanya bisa absensi kalau mengupload tugas minggu lalu. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Terima kasih Pak. Halo. Terima kasih Bu. Izin live Bu. izin aku. Silakan.